Komisi 9 DPR yang membidangi masalah kesehatan memanggil Menteri Kesehatan dalam rapat kerja untuk membahas sejumlah isu, diantaranya isu-isu kedokteran dan juga persiapan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025. Pemirsa, rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan dimulai sekitar pukul 10:30 siang tadi dan rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 9 Yahya Zaini. Ada dua pembahasan utama, yakni follow up berbagai kasus kriminal yang menjerat dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dan juga kesiapan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang mencakup kesiapan tenaga kesehatan, logistik obat dan alat kesehatan serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi jemaah haji. Isu PPDS menjadi poin pembahasan utama yang cukup lama dibahas oleh anggota DPR RI. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andre Septian, yang akan melaporkan langsung dari gedung DPR RI di Jakarta, di Senayan. Andre, apa yang di-highlight dari RDP pada siang hari ini? Ya, selamat siang Jessica dan juga Marcel. Ada beberapa poin memang yang di-highlight oleh Komisi 9 DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja pada hari ini. Di antaranya adalah pada awalnya memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan seputar program pendidikan dokter spesialis di Indonesia, tentang kekurangan dokter spesialis dan juga bagaimana perkembangan pendidikan program dokter spesialis. Namun memang yang menjadi highlight utama dalam rapat kerja hari ini yang ingin didengar oleh anggota Komisi 9 DPR RI adalah bagaimana penanganan kasus dan juga perkembangan serta penyelesaian kasus tentang adanya dokter-dokter spesialis yang melakukan tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara mental maupun tindakan kekerasan seksual dan juga penyimpangan seperti yang dilakukan oleh salah satu oknum dokter di RSAP Bandung yang kemudian saat ini sudah menjadi tersangka. Nah, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa untuk perkembangan kasus seperti yang sudah kita tahu, untuk dokter yang di RSAP Bandung ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan ada juga menjadi highlight adalah bagaimana kasus bullying yang terjadi di Universitas Diponegoro yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia, yakni dokter PPDS itu sendiri. Kemudian hal ini juga yang ditindaklanjuti adalah dari Kementerian Kesehatan kemudian menghentikan dua program studi di fakultas kedokteran tersebut untuk mengevaluasi secara menyeluruh tentang adanya program tentang bagaimana keberlangsungan dan juga program dokter spesialis yang di dua universitas tersebut. Namun secara keseluruhan memang adanya evaluasi menyeluruh dari Kementerian Kesehatan dan yang juga ditanyakan oleh Komisi 9 adalah bagaimana program PPDS ini dapat berjalan lebih baik dan juga lebih efektif dengan mengevaluasi beberapa hal, di antaranya adalah yang disampaikan oleh Kemenkes, yakni menaikkan insentif dan juga adanya kesetaraan antara program dokter spesialis yang junior dan juga senior. Karena memang adanya terjadi bullying, kemudian juga kekerasan seksual, ini dipicu beberapa hal, dari program kerja yang lebih banyak dilakukan program ataupun waktu kerja yang lebih banyak dilakukan oleh dokter PPDS junior sehingga menyebabkan adanya kelelahan dan juga hal-hal lainnya. Kemudian juga yang menjadi highlight lain adalah bagaimana insentif tadi ini bisa diberikan karena dokter-dokter PPDS sementara ini di program pendidikan di Indonesia tidak mendapatkan gaji, sedangkan mereka juga mempunyai keluarga dan juga sudah bekerja sebagai dokter umum. Hal inilah yang kemudian didorong oleh Kementerian Kesehatan agar dokter-dokter PPDS junior yang sudah menjadi dokter umum ini bisa mendapatkan sertifikat untuk juga bisa melakukan praktek di tempat lain ataupun di rumah sakit tempat dia belajar untuk melakukan program studi PPDS tersebut. Kemudian dari anggota DPR RI, salah satunya Irma Suryani Caniago menyampaikan bahwa ada juga kasus PPDS yang di Undip dan juga di Unpad. Ini tidak hanya kasus yang kemudian menyebabkan meninggal dunia, namun juga kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter di Unpad tersebut, di Unpad maksud kami, harus menjadi highlight yang utama karena ini adalah kekerasan seksual yang menyebabkan perempuan di Indonesia ketika telah mendapatkan kekerasan seksual ini akan mengalami sakit batin yang begitu lama. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Irma Suryani Caniago dari fraksi Nasdem berikut ini. Boleh hanya yang meninggal dunia saja yang ditindaklanjuti. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan tadi menyampaikan bahwa PPDS itu menjadi stres karena banyak hal. Yang pertama adalah jam kerja yang tidak normal. Ya, yang kedua tidak ada insentif.
seharusnya sebagai dokter spesialis ya yang menuju dokter spesialis mereka diberi insentif karena mereka juga sudah menjadi dokter sebenarnya sebelumnya dokter umum yang harusnya sudah mereka bekerja di rumah sakit itu harusnya mereka dapat insentif. Tapi selama ini mereka tidak dapat insentif. Nah, itu juga bikin menjadi tekanan mental bagi para PPDS. Nah, yang kedua, PPDS yang ada hari ini itu bekerja tanpa diberi waktu kerja yang jelas. Nah, ini dokter pengampu ya, dokter yang menjadi guru mereka itu rata-rata menyerahkan tugasnya kepada PPDS senior ya, sementara dia pergi untuk berpraktek di rumah sakit lain. Nah, ini juga salah satu yang menjadi penyebab. Ada juga Marcel, ada beberapa kesimpulan yang telah didapatkan dalam rapat kerja antara Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan. Di antaranya adalah Komisi 9 mendesak Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiksaintek dan juga Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium, Majelis Profesi Kesehatan dan juga lembaga profesi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola PPDS guna menciptakan ekosistem PPDS yang aman, beretika dan juga profesional. Kemudian memperketat pengawasan pelaksanaan PPDS dengan penerapan mekanisme audit berkala, penguatan sistem pelaporan dan juga penanganan kasus yang transparan, serta memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga ranah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini kami juga masih menunggu follow up lanjutan dengan menanyakan kepada Kementerian Kesehatan langsung selesai dari rapat kerja dari Komisi 9 berikut ini. Demikian Marcel dan juga Jessica, kembali ke studio. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.